Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Lufida dengan NIM 311022000088. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan objektif intraoral, di mana pemeriksaannya itu ada 4, ada pemeriksaan perkusi, ada pemeriksaan palpasi, kemudian mobilitas dan juga vitalitas. Di mana untuk alat yang digunakan itu yang pertama ada alas putih bersih, kemudian ada tray atau bisa menggunakan bengkok, dimana ada alat diagnostiknya itu berupa kaca mulut, lalu ada sonde dan juga ada pinset. Kemudian selanjutnya itu ada tempat yang berisi kapas dan juga ada klor etil. Baik, jadi di sini yang pertama adalah pemeriksaan perkusi, di mana pemeriksaan perkusi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peradangan pada ligamen periodontal. Di mana untuk alat yang digunakan pada pemeriksaan perkusi itu yang pertama ada kaca mulut dan juga ada ujung dari instrumen. Di mana pada pemeriksaan perkusi kali ini itu ada dua teknik, yaitu secara vertikal dan juga horizontal. Dimana di sini dia pertama dianamnesiskan bahwa pasien itu ada rasa nyeri pada gigi satu-satu. Jadi pemeriksaannya itu yang pertama dilakukan pada gigi sebelahnya atau gigi 1-2, kemudian gigi yang nyeri dan gigi yang sebelahnya lagi atau gigi 21. Jadi pasien yang pertama pasien diinstruksikan untuk membuka mulut, kemudian kaca mulutnya itu digunakan untuk menyibak bibir. Lalu ujung dari instrumen digunakan ya kali ini akan menggunakan teknik secara vertikal terlebih dahulu. Jadi kaca mulut menyibakkan bibir, kemudian ujung dari instrumen itu diketukkan pada bagian bawah dari incisal gigi 1-2. Ketukannya selama 3 kali. Kemudian untuk teknik yang secara horizontal itu dilakukan pada sepertiga incisal. Jadi pertama menyibakkan bibir menggunakan kaca mulut, lalu ketukan ujung dari instrumen pada sepertiga incisal gigi. Kemudian dilakukan pada gigi yang nyeri dan juga gigi yang sebelahnya baik secara vertikal maupun horizontal. Baik, jika pasien merasakan nyeri, maka terjadi menunjukkan adanya peradangan periodontal. Baik, selanjutnya itu adalah pemeriksaan palpasi, di mana pada pemeriksaan palpasi itu tujuannya itu untuk mendeteksi abnormalitas pada periradikular atau adanya pembengkakan pada gingiva. Yang pertama yaitu alat yang digunakan itu ada kaca mulut dan juga jari telunjuk. Jadi yang pertama itu pasien diinstruksikan untuk membuka mulut, kemudian kaca mulutnya digunakan untuk menyibakkan bibir, lalu ujung jari telunjuk itu digunakan untuk melakukan palpasi pada daerah gingiva. Hal ini itu jika pasien merasakan nyeri, maka ada menandakan adanya proses peradangan yang aktif. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan mobilitas, di mana pemeriksaan mobilitas ini bertujuan untuk memeriksa pelekatan pada gigi dengan attach aparatus atau memeriksa apakah gigi itu ada kegoyangan atau tidak. Dimana untuk alat yang digunakan itu yang pertama ada kaca mulut dan juga yang kedua itu ada ujung instrumen, dimana kita sama-sama menggunakan dari dua ujung instrumen tersebut. Yang jadi selanjutnya pemeriksaan itu dilakukan dengan meletakkan ujung dari instrumen yang pertama itu pada bagian palatal dan yang kedua itu pada bagian bukal pada gigi yang nyeri. Kemudian dilakukan gerakan sedikit goyangan pada gigi untuk mengetahui apakah ada kegoyangan atau tidak. Jika ada kegoyangan, maka bisa dicek dengan menggunakan skala kegoyangan yaitu 1-3. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan vitalitas, di mana pemeriksaan vitalitas itu menggunakan thermal dingin atau menggunakan klor etil. Yang pertama itu menyiapkan klor etil dan kedua menggunakan kapas atau cotton pellet, di mana kita mengambil cotton pellet dengan menggunakan pinset. Setelah itu cotton pellet dibasahi dengan menggunakan klor etil.
Lalu pemeriksaan vitalitas ini itu bertujuan untuk memeriksa apakah ada respon saraf sensoris pada pulpa, yang mana itu akan menjadi indikator apakah pulpa itu masih vital atau sudah non vital. Di mana pemeriksaannya itu dilakukan pada gigi yang nyeri, pasien diinstruksikan untuk membuka mulut, kemudian cotton palette diletakkan pada gigi yang nyeri selama 5 detik sampai 5 menit. Jika pasien sudah merasakan nyeri selama 5 detik, berarti ada respon positif. Dimana jika ada respon nyeri, maka itu menandakan bahwa pulpanya itu masih vital. Tapi jika tidak ada respon nyeri sama sekali, itu berarti pulpa dari pasien itu sudah non vital atau pulpanya itu terisolasi. Baik, itu tadi pemeriksaan objektif intraoral yang dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.